Jaksa penuntut umum sidang penodaan agama menuntut terdakwa Basuki Cahayapurnama dengan hukuman penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 tahun. Basuki dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum berupa penghinaan terhadap satu golongan. Dan berikut ini adalah cuplikan tuntutan yang dibacakan JPU dalam sidang yang digelar beberapa saat yang lalu. Kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Dan untuk mengetahui perkembangan pasca sidang, sudah ada koresponden CNN Indonesia Dea Intan Kartika di Kementerian Pertanian. Dea, ini seperti apa kesimpulan sidang sejauh ini yang bisa Anda dapatkan? Selamat siang Iqbal, tadi kami memantau langsung bagaimana jalannya sidang dengan agenda tuntutan yang tadi dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 11:35 dan kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama berdasarkan penilaian dari JPU yang memaparkan apa saja pertimbangan yang membuat mereka melakukan penuntutan, ini akhirnya menuntut Basuki Cahayapurnama selama pidana selama 1 tahun dan masa percobaan selama 2 tahun. Tadi dalam sidang selama 2,5 jam, Iqbal, sejumlah argumen atau sejumlah pendapat dinyatakan oleh JPU mengapa kemudian mereka melakukan tuntutan dan menyebutkan tuntutan 1 tahun pidana dengan masa percobaan 2 tahun. Salah satunya adalah soal kata-kata dibohongi pakai surat Al-Maidah ayat 51 yang menurut mereka ini merupakan kata-kata yang memiliki tendensi negatif dalam hal ini kepada umat Islam yang menghuni di Pulau Panggang Kepulauan Seribu. Kita tahu di Pulau Panggang Kepulauan Seribu 93% masyarakatnya merupakan masyarakat beragama Muslim. Dan saya akan mengajak Anda untuk bisa mendengarkan langsung pendapat dari Basuki Cahayapurnama soal tuntutan. Kita nantikan hadirnya Basuki Cahayapurnama ke depan dari teman-teman media di sini. Agak di belakang kita tolong lagi. Kan lawyernya. Dan kali ini yang akan menyampaikan Iqbal adalah tim kuasa hukum dari terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Di atas nggak apa-apa di sini. Di sini aja, di sini. Sini bisa ya? Pak Wayan mana Pak Wayan? Pak Roni. Ayo. Udah ya, pes ya? Udah siap? Jadi begini, udah? Pak Wayan ya? Sama-sama. Jadi gini, teman-teman pers. Udah siap? Jadi begini ya, tadi kan live. Pasti kalau live semuanya sudah mendengar secara langsung. Tapi kita penasihat hukum ingin memberikan sedikit saja poin mengenai apa yang menjadi tuntutan tadi dari jaksa. Pertama yang perlu diketahui berkaitan dengan dakwaan 156A.A untuk gampangnya di situ mengenai penodaan agama sudah dinyatakan tidak terbukti, ya. Nah, kalau jaksa sudah dinyatakan tidak terbukti, nggak perlu kita komentarin lagi sebenarnya. Dan yang kedua berkaitan dengan dakwaan pasal 156. Nah, pasal 156 intinya adalah ya sikap ya permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan tertentu. Nah, kalau dikaitkan dengan katakanlah sikap keagamaan MUI itu adalah menghina ulama, ya. Nah, itu yang dinyatakan terbukti ya karena ya
berkaitan dengan kata ya yang di Pulauan Seribu tanggal 27 September, di mana jangan percaya sama orang ya dibohongi pakai surat Al-Maidah. Nah, memang terus terang jaksa bilang ya Al-Maidah itu mempunyai pemahaman multitafsir. Ada yang menyatakan pemimpin, ada yang menyatakan teman setia, ya, dan lain sebagainya. Tetapi karena menimbulkan keresahan, ya, terhadap perkataan tersebut, ya, dan menyinggung juga perasaan, ya, dari katakanlah satu golongan tertentu, dalam hal ini termasuk ulama. Ya, dengan demikian maka dinyatakan pasal 156 itu terbukti. Versi jaksa. Versi jaksa, ya, sebentar ini versi jaksa dulu, Pak. Ya. Nah, dengan demikian maka dijatuhkanlah tadi tuntutan bersalah untuk 156 dan kemudian memang dijatuhi hukuman pidana, ya, hukuman percobaan, ya, dituntut, ya, hukuman percobaan selama 1 tahun untuk 2 tahun, ya, masa percobaannya 2 tahun. Nah, jadi itu intinya. Ya. Ya. Mungkin Ya, pertama biar clear dulu ya. 1 tahun dalam masa percobaan 2 tahun, ini harus jelas. Artinya Pak Basuki tidak perlu masuk penjara. Kalau dalam 2 tahun dia tidak melakukan, tidak ada putusan pidana dalam perkara lain yang punya kekuatan hukum tetap. Artinya tidak masuk penjara, itu bahasa awamnya. Ya, percobaan ya, itu satu. Yang kedua, di dalam bagian yang meringankan dari tuntutan jaksa disebut ini jadi ringan karena peranan Buniani. Artinya apa? Ini jaksa kebingungan. Di satu pihak membebankan pada Buniani, di pihak lain masih mau menuntut Pak Ahok. Ini nggak benar. Harusnya kalau sudah Buniani yang bertanggung jawab, karena memang dia yang merubah-rubah redaksi, menambah-nambah redaksi, dialah yang harus bertanggung jawab dan sudah jadi tersangka. Kalau sudah jadi tersangka Buniani, kenapa ini dituntut? Nah, tuntutannya percobaan lagi untuk menunjukkan keraguan-raguan tentang keyakinan jaksa. Kalau perkara serame ini dituntut percobaan, itu sudah pasti jaksa ragu-ragu. Ya. Yang kedua sekarang. Kedua apa ketiga? Tiga. Ya, karena banyak sekali argumennya ini. Yang ketiga, apakah orang yang melaksanakan tugas seperti gubernur menjalankan undang-undang, dalam hal ini pasal 31 Undang-Undang Pemerintah Daerah, mensejahterakan rakyatnya, boleh dihukum apa tidak? Menurut pasal 50 KUHP, pejabat dan siapa saja melaksanakan undang-undang tidak boleh dihukum. Yang keempat, setiap dakwaan kalau ingin menghukum terdakwa harus ada yang namanya sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum menentang kewajiban, menentang hak, tidak berhak. Apakah hadir di sana menentang hak, menentang kewajiban? Justru sebaliknya, hadir di sana menjalankan kewajiban. Nah, sekarang mari kita satu-satu beber kelemahan-kelemahan jaksa dalam pembuktiannya. Ada 5 alat bukti menurut pasal 184. Yang pertama, 184 huruf A adalah keterangan saksi. Jaksa memaksakan diri 12 saksi de auditu yang tidak mendengar dianggap saksi menurut pasal 184 huruf A yang notabene saksi itu harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengetahui sendiri. Ini sudah kebingungan jaksa. Padahal menurut 185 bagian penjelasan, de auditu itu artinya tidak dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kedua, masih disebut sebagai alat bukti tentang ahli, keterangan ahli. Keterangan ahli 2 ahli pidana mereka, itu berasal 1 dari MUI, 1 sempat dicalonkan oleh FPI seperti Pak Musakir. Menurut pasal 185 ayat 6,
saksi seperti ini yang punya kepentingan, ahli seperti ini yang punya latar belakang, riwayat hidup, latar belakang saksi yang tidak objektif, tidak bisa didengar keterangannya, tidak dapat dipertimbangkan. Apalagi sudah dibantah oleh ahli-ahli pidana lain yang diajukan oleh penasihat hukum dan diajukan oleh kepolisian dan kejaksaan seperti Prof. Hyaryat. Bagaimana ahli agama dari MUI? Sama saja. Sudah dibantah oleh ahli-ahli dari MUI sendiri seperti Prof. Hamkahat, kemudian Isomudin, Sahiron, dan lain-lain. Artinya kalau sudah bertentangan satu sama lain, ahli-ahli yang berasal dari kubu, ini menurut jurisprudensi tidak dapat diterima, harus gugur keterangannya. Nah, yang ketiga, surat. Surat MUI diangkat sebagai alat bukti. Kuat nggak dia? Sekali lagi, kalau prosesnya nggak benar, kedua, kedudukan surat itu tidak sama dengan undang-undang, bisa nggak? Kalau dia bukan akte resmi, bisa nggak dijadikan alat bukti? Pasti tidak juga. Lalu prosesnya ketika membuat tidak ada tabayun dan lain sebagainya. Jadi kalau tiga alat bukti sudah gugur, lalu dia mencari petunjuk. Alat bukti petunjuk. Sebagai aturan, petunjuk hanya bisa digunakan kalau ada alat bukti lain menguatkan. Nah, tiga alat bukti lain sudah lemah. Sehingga tinggal satu alat bukti, keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa justru mematahkan tiga alat bukti dan petunjuk itu. Nah, oleh karena itu jelaslah dari sisi manapun ini memang tidak dapat dibuktikan. Kalau melihat bagaimana sejarahnya kasus ini muncul sampai ke penyidikan, itu dimulai karena ada demo-demo dan tekanan. Kalau ini diteruskan, Republik ini nggak tahu ke depannya kayak apa. Kalau karena tekanan orang bisa membuat orang jadi terdakwa seperti Pak Basuki disalimi seperti ini, lalu karena tekanan itu keluar sprindik, padahal kan harusnya sprindik keluar dulu, dicari bukti, perkara menjadi terang, lalu ditemukan tersangkanya. Ini sprindik dulu, jadi tersangka gitu. Nah, oleh karena itu, tunggu dulu, biar selesai dulu. Oleh karena itu, terbalik. Ketika sprindik ini sudah muncul, ada terdakwa ditetapkan, kebuntuan bagi penyidik mencari bukti dan tersangka. Dipaksakanlah tersangkanya, dipaksakanlah buktinya. Maka di persidangan terjadi kekacauan seperti sekarang. Tapi karena tekanan lagi-lagi dipaksakan, itu. Ada pertanyaan? Mungkin Mas Teguh. Ada tambahan? Ada. Tambahan sedikit ya. Ini pinternya jaksa ya untuk menutupi keraguan-raguannya. Dia menganggap dalam tuntutannya tadi tentang adanya pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap golongan rakyat Indonesia. Dianggap kata-kata yang dikemukakan oleh Pak Basuki Cahayapurnama dalam rangka, ini saya mau cerita Bapak Ibu supaya semangat. Kalimat ini dihilangkan sehingga cuma diambil dalamnya saja, padahal awal muawal ceritanya sampai ada Al-Maidah segala macam itu supaya Bapak Ibu warga Pulau Nangka, Kepulauan Seribu itu supaya semangat bisa menerima program budidaya ikan kerapu. Ini dihilangkan oleh jaksa penuntut umum sehingga dianggap ini sebagai pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap rakyat Indonesia yang beragama Islam. Padahal menurut teori hukum pidana yang namanya kata-kata bermusuhan itu gaya bahasanya, ungkapannya, intonasinya nggak ada. Kalau kita melihat mendengar dari video nggak ada orang dia kemukakannya nyantai-nyantai saja seperti biasa kepada orang tua, kepada anaknya, gubernur kepada rakyatnya. Jadi nggak ada kata-kata permusuhan, kebencian dalam mengungkap kata-kata atau kalimat saat memberikan sambutan. Dari sisi ilmu hukum ini aja harusnya jaksa tidak menuntut Basuki Cahayapurnama dengan hukuman masa percobaan. Harusnya berani menuntut bebas. Tetapi kembali lagi, ini adalah perkara politik. Karena perkara politik, hukum biasanya dibuat untuk bisa tahu sendirilah seperti itulah. Nah, itu kira-kira gitu kan, semuanya paham. Ini adalah perkara politik, bukan perkara tindak pidana biasa. Sehingga seperti yang saya ungkapkan tadi,
Kalau kita mau jujur, objektif dari sisi hukum pidana, kenapa kata-kata awal Bapak Ibu ini mau cerita supaya semangat? Ini dihilangkan seperti itu loh. Ini contohnya, itu salah satu itu aja. Jadi argumentasi kita sebenarnya sangat mudah untuk melunturkan atau menggugurkan daripada tuntutan saudara penuntut umum. Itu tambahan dari kami, Pak. Mengenai pembelaan, ya kan udah ditentukan jadwalnya Selasa depan. Ya kalau sudah ditentukan ya kita harus siap, ya. Tapi memang kita kan harus mendengarkan tuntutan jaksa. Nah setelah mendengar tuntutan jaksa ini tentu pledoinya itu nanti menyesuaikan diri dengan apa yang jadi tuntutan jaksa. Ya. Jadi tadi pledoinya semuanya kita bahas ya. Dakwaan pertama, dakwaan kedua kita bahas semuanya. Menurut kita dalam pledoi itu nggak terbukti semuanya. Tetapi sekarang tuntutannya justru yang pertama tidak terbukti, kedua terbukti. Kita nggak rela juga orang menurut ilmu hukum nggak terbukti kok. Nah ini akan kita rubah dan kita hilangkan bagian yang kita sudah bahas tentang dakwaan pertama seperti itu. Jadi ya, jaksa sendiri tidak yakin dan sudah menyatakan bahwa dakwaan yang pertama itu mengenai pasal 156A.A ya sudah tidak terbukti, ya kita nggak usah lagi mempersoalkan. Jaksanya sendiri sudah bilang tidak terbukti, ya cukup sudah. Tinggal yang tadi yang Pak Teguh bilang itu yang dakwaannya kedua, nah, yang dinyatakan beliau bersalah, ya. Walaupun hukuman percobaan, tetapi tetap bersalah. Kita tidak rela gitu. Ya. Ya, pokoknya tidak salah aja. Ya. Nah, fakta persidangan ini memang menunjukkan bahwa tidak ada satupun unsur yang menyatakan bahwa itu terbukti. Kita kan kembali kepada fakta persidangan. Nah, terus terang salah satu hal yang perlu teman-teman pers tahu, kenapa tuntutan jaksa seperti ini, ya, yang dakwaan pertama tidak terbukti dan dakwaan kedua seperti tadi itu, tidak terlepas dari fakta persidangan. Ini nggak mungkin bisa mengada-ngada, tetapi itu menurut versi daripada jaksa, ya, penuntut umum. Tetapi bagaimanapun juga apa yang disampaikan tadi dalam tuntutannya tidak lepas dari fakta persidangan. Nah tentu kita mempunyai penilaian sendiri terhadap fakta persidangan yang akan kita tuangkan nanti dalam pledoi kita. Nah, Ya, sudah ya, cukup ya. Terima kasih. Itu tadi pernyataan resmi dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama terkait dengan putusan yang dilakukan ataupun tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap Basuki Cahayapurnama yang berlangsung beberapa waktu yang lalu.